Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bapak Aksan di Kreativa Channel. Pada kesempatan kali ini saya lagi ada efek NUK MG100 atau NUX MG100 atau NUX MG100 gitu ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan bongkar pasang. Mungkin ada yang tanya, kenapa kok perlu dibongkar dan dipasang? Nah, ini salah satunya saja. Perlu diingat bahwa efek itu penggunaannya banyak menggunakan kaki, posisinya berada di bawah, dan sifatnya portable. Jadi mungkin digunakan untuk main di rumah, di studio, ataupun yang sering dilakukan adalah main di panggung. Dan di panggung tadi itu kondisinya biasanya itu kadang malam hari, mungkin di kafe atau di panggung itu kadang malam hari. Yang mana malam hari tadi itu kelembapan udara itu sangat lembab, jadi tidak menutup kemungkinan efek tadi itu lembab yang menyebabkan jamur atau korosi gitu. Kalau menyebabkan jamur biasanya dapat juga menyebabkan konslet. Di sini saya menggunakan bahasa konslet bukan korslet ya. Karena setahu Pak Aksan itu sejak kecil sampai sekarang itu di dalam bahasa keseharian itu namanya konslet bukan korslet gitu ya. Terus kotor karena apa? Penggunaannya menggunakan kaki itu ya. Jadi posisi di bawah menggunakan kaki itu jelas menyebabkan efek efek gitar itu cenderung lebih kotor daripada perangkat elektronik yang lainnya gitu. Kecuali mesin cuci ya. Itu. Oke. Jika sudah korslet itu akan rugi kita sendiri itu. Makanya jika terjadi kotor pada efek segera dilap, bisa menggunakan kuas seperti ini. Jika terjadi lembab bisa menggunakan hair dryer itu ya. Yang penting kondisi suhu hair dryernya disetel yang paling rendah itu ya, dan disemprotkan secara merata gitu ya, dihembuskan secara merata. Tetapi ya harus efek dalam kondisi terbuka juga gitu ya. Oke, sebelum video lanjut itu saya terangkan dulu, sebab ada teman juga yang tanya bedanya antara knob, tombol sama pedal gitu ya. Oke, sebab ada teman-teman yang menanyakan, Pak Aksan punya ini gitu, sambil menunjuk gini ya. Yang ditanya itu knobnya atau potensionya gitu ya. Terus Pak punya ini, yang ditanyakan itu tombolnya atau switchnya gitu. Nah, kalau pedal ini beda lagi ya. Kalau pedal ini karena penggunanya menggunakan kaki, otomatis disebut pedal. Bukan hanya ini untuk memindah, ya kan? Tetapi juga ini EXP, expression atau pedal wah atau volume gitu ya. Jadi jika Anda punya sepeda kayu, ya kan, sepeda ontel, jika Anda naiki otomatis kaki nempel di pedal. Nah, terus jika Anda memiliki mesin jahit, otomatis kaki nempel di pedal juga. Itu namanya pedal. Seperti ini dikatakan pedal. Kalau ini namanya knob. Nah, knob itu posisinya berada di atas potensio sebagai penutup as dari potensio biar lebih enak memutarnya gitu ya. Terus di sini ada tombol. Tombol itu fungsinya sebagai perantara antara jari kita, finger kita, eh, kita tekan sampai menyentuh switchnya, itu adalah tombol. Sedangkan switch itu posisinya yang nempel di PCB gitu ya. Dan kebetulan untuk efek NUK ini, mungkin NUK MG100 MG series ya, itu sebagian tombolnya itu seperti ini, soft switch ya, soft switch. Dan tombol ini itu sudah terintegrasi dengan switchnya. Jadi ada material karbon di dalam switch atau rubbernya ini, di dalam tombolnya ini, maaf, di dalam tombolnya ya ada material apa itu rubber plus karbon gitu. Oke, nanti jika sudah dibongkar kalau tidak lupa akan saya jelaskan juga bagian rubbernya ini. Oke, langsung saja yang perlu dipersiapkan adalah obeng plus kecil seperti ini ya. Terus obeng plus yang agak gede. Terus kalau mungkin Anda punya obeng min juga silakan yang kecil saja. Ini saya menggunakan alat saya pribadi seperti ini. Terus gunakan tang juga untuk membuka
bagian mur potensio, sementara saya menggunakan alat pribadi saya seperti ini ya. Pencet jika diperlukan, opsional saja. Itu. Oke, langsung saja kita eksekusi dulu dengan cara kita membuka bagian knop potensionya seperti ini. Kita taruh wadah ya, biar tidak mudah hilang. Terus kita ambil murnya seperti ini. Nah, setelah itu kita gunakan obeng plus kecil untuk membuka panel. Nah, di sini ada panel atas ya. Bentuknya seperti plat aluminium, ya memang plat aluminium yang sudah dikasih beberapa nama interface-nya, baik itu tombol edit, save, terus potensio, gain, level, master dan lain-lain, termasuk juga LCD. Setelah kita buka 4 baut kecil ini, skrup kecil ini ya, kita ambil panelnya seperti ini. Nah, ini ada ringnya, jangan sampai hilang juga ya. Nah, ini panelnya seperti ini, kita simpan. Setelah itu baru kita bongkar bagian bawahnya. Di sini ada panel untuk input, terus output CD MP3 sama soket DC itu ya. Langsung saja kita buka ya bagian tutup bawahnya dengan menggunakan obeng plus yang agak gede seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini tidak saya percepat biar Anda lebih paham. Kadang nonton video ini sambil ngopi gitu ya, padahal Pak Aksan tidak pernah ngopi. Oke. Setelah itu kita buka bagian tempat baterai, nah, holder baterai. Kita buka menggunakan obeng plus yang kecil ya. Nah, seperti ini. Setelah terbuka semua, kita buka ininya ya, tutup baterainya, terus kita angkat seperti ini ya, lepas. Nah, kita taruh seperti ini ya. Terus habis itu ini ada titik-titik apa itu, skrup, mungkin ada 8 ya. Kita kalau ingin mengambil mainboardnya, kita gunakan obeng plus yang kecil ya. Sementara kita ambil dulu ya bagian ininya. Nah, kita lepas isolasinya kita inikan aja biar tidak mengganggu. Langsung aja kita ambil skrupnya yang kecil-kecil ini. Nanti kalau ada waktunya saya terangkan per bagian di mainboardnya ya. Nah, ini skrupnya agak banyak. Oke, setelah diambil semua seperti ini, kita angkat bagian sini ke atas, terus kita agak tarik ke belakang gitu. Yang penting hati-hati aja. Nah, seperti ini. Nah, biar tidak lupa, ini saya terangkan sekalian dari awal ya. Ini adalah tombol ya, jangan sampai kebalik masangnya. Tuh ya. Jangan sampai kebalik gini. Ini terdapat karbon. Karbon ini sering kotor. Ya, kalau kotor kita bersihkan sama alkohol. Tapi jangan ditekan gitu aja ya.
atau kontak liner, tapi jangan ditekan gitu. Takutnya kalau ditekan itu nanti terkikis, karbonnya akan habis, jadi tidak bisa menghantarkan terminal yang ada di masing-masing switch ini ada terminal PCB yang terbuka, ini dapat karbon seperti ini ya, gitu ya. Oke, sudah saya terangkan bagian ini, saya pasang lagi ya biar tidak lupa. Nah, oke, ini adalah bagian mainboardnya, coba saya terangkan sedikit ya. Ini ada switchnya, switch untuk pedal, dan ini adalah ada terminal terbuka dari PCB. Ini adalah bagian switch pengaturan, dan ini LCD-nya. LCD-nya ini sayangnya tidak dibuat dalam bentuk soket, jadi tertanam langsung ke mainboard, tersolder gitu ya. Ini potensionya ya, ini yang potensio muter terus, ini potensio yang 1 2 3 itu ya. Terus di sini ada IC regulator. IC regulatornya ini umum ya, pakai apa ini ya, pakai tipe LM317. Oke, langsung aja kita balik. Ini panel yang sisi depan. Terus di sini ada per ya. Nah, kadang ada yang tanya fungsi per ini apa, Pak? Nah, per ini difungsikan agar tutup casing bisa menyentuh per ini. Per ini pasti dapat ground gitu ya. Fungsinya pada video sebelumnya sudah pernah saya jelaskan bahwa fungsi dari per ini agar menjadikan tutup casing itu menjadi ground, sehingga terlindungi dari faktor eksternal seperti sinyal frekuensi radio atau frekuensi handphone atau smartphone, dan medan magnet juga listrik statis gitu ya, yang menyebabkan terganggunya suara, yang menyebabkan cacat, mungkin juga bisa menimbulkan noise gitu ya. Jadi dari pihak NUK dia mengantisipasi gitu ya. Terus di sini ada IC regulator yang sama pakai LM317 kalau tidak salah ini ya. Terus ini adalah IC sistem ya, IC memory system, ini IC RAM, ini DSP prosesor, ini microcontroller ya. Terus di sini ada IC audio dan IC digital analog converter atau analog digital converter to digital ya. Dan ini adalah rangkaian power supply di sini ya, atau rangkaian regulator yang memecah menjadi beberapa bagian tegangan gitu ya, seperti ini. Oke, selanjutnya saya infokan untuk sensor wahnya ya. Nah, ini untuk wahnya tidak menggunakan sistem potensio, tetapi menggunakan sensor. Kita coba ambil ya, biar teman-teman lebih jelas. Di sini ada pengungkitnya, ada kunciannya ya, kita dorong ke belakang bagian kunciannya, terus kita tarik pelan-pelan gitu aja. Nah, seperti ini dalam bentuk sensor gitu ya. Dan yang sensor ini adalah sensor pantul. Di sini ada kertas glossy warna putih. Nah, ini fungsinya untuk memantulkan cahaya inframerah yang keluar dari sensor dan diterima oleh penerima inframerah. Jadi sensor ini terdapat transmit dan receive untuk inframerahnya. Oke, langsung saja kita pasang lagi aja ya, teman-teman. Langsung aja kita kita rakit lagi ya itu. Ini kita pasang dulu aja. Nah, sampai bunyi klik ya. Teman-teman jika ingin membongkar bagian pedalnya, cukup menggunakan kunci L nomor 5 kalau tidak salah ya, kunci L nomor 5 gitu ya. Jadi kalau cukup menggunakan sensor itu tidak perlu membuka pedal. Kalau menggunakan sistem potensio itu lebih enaknya membuka pedal sekalian gitu ya. Oke, langsung saja kita pasang kembali dan kita rakit kembali seperti ini ya. Kita masukkan dulu bagian lubang 3 ini. Setelah itu kita dorong ke bawah
ya, bagian panel ini, sambil ini ditarik sedikit gini ya. Nah gitu. Nah seperti ini. Nah oke, kita lihat tombol-tombolnya udah sesuai ya. Oke, setelah itu kita pasang lagi apa itu, skrup yang kecil-kecil. Nah, seperti biasa video Pak Aksan tidak pernah apa itu, mempercepat ya. Males ngeditnya. Seperti biasa, apa itu, Kreativa Channel bekerja sama dengan toko spare part alat musik. Nama tokonya adalah Saya Musik, yaitu toko online yang ada di Shopee, Tokopedia, dan di Bukalapak. Nama tokonya adalah Saya Musik. Oke, ada skrup yang selipnya ini ya. Nah seperti ini. Nah sudah. Setelah itu lakbannya kita buka, kita pasang ya, pedal EXP nya. Nah, kita taruh seperti ini. Setelah itu kita pastikan sudah semua ya. Nah, kita pasang tutupnya ya. Yang penting itu hati-hati dalam memasang tutup ya, terutama bagian holder baterai ini jangan sampai posisinya berada di tempat baut ini ya. Nah, diusahakan posisi di bawah seperti ini biar tidak terjepit maksudnya. Oke, seperti ini. Setelah itu kita kasih skrupnya. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman, jika sudah dibuka efeknya, Anda bisa membersihkan dengan menggunakan kuas ya. Nah, tadi sudah tidak terlalu kotor, jadi tidak saya praktekkan. Untuk air dryernya juga digunakan untuk menghilangkan lembab pada apa itu namanya, digunakan untuk menghilangkan lembab pada mainboardnya. Oke, tinggal satu baut. Jadi yang penting teman-teman teliti dan sabar, dan juga hati-hati. Jadi kalau sudah ada videonya seperti ini kan lebih enak gitu ya. Jadi tidak takut untuk bongkar pasangnya. Apalagi tadi sudah dijelaskan dalemannya juga. Nah, seperti ini. Dan yang terakhir kita tutup
plat panelnya kita pasang ya. Plat panelnya kita pasang skrup yang kecil-kecil ini. Di pojok-pojok ada 4 skrup seperti ini ya. Terus kita pasang murnya. Untuk yang potensio yang muter terus, tidak ada ring sama murnya ya. Seperti ini. Kita pasang knopnya, seperti ini. Oke, selesai. Oke, teman-teman yang setia di Kreativa Channel, demikian video kita kali ini. Jika teman-teman ingin mendapatkan beberapa spare part untuk efek gitar, teman-teman bisa berkunjung ke toko online. Nama tokonya adalah SAE Musik, SAE Musik gitu ya. Ada di Shopee, di Tokopedia, dan di Bukalapak gitu. Jika teman-teman ingin komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika ada sempat waktu, jika ada kesempatan, nanti Pak Aksan akan ikut menjawab gitu ya, di sela-sela sibuknya kegiatan Pak Aksan. Ini aja saya membuat video di pagi hari ya, di pagi hari sebelum Pak Aksan memegang laptop sama memegang printer atau ngecek CCTV atau jaringan gitu ya. Karena pekerjaan Pak Aksan bukan di service efek sebetulnya, tapi teman-teman itu di sekitar Pak Aksan itu sering membawa efek ke Pak Aksan untuk diperbaiki gitu. Oke, demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua. Salam dari Kreativa Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.